Cuci Erma Rutin. Di sini saya akan menjelaskan apa itu stunting. Stunting adalah di mana kondisi tinggi badan anak itu terlalu rendah atau tidak normal daripada usia sepatutnya. Etiologi utama stunting adalah malnutrisi atau asupan yang tidak cukup, yang kandungan makanannya kurang dari kebutuhan nutrisi, makanan yang kurang kandungan nutrisi untuk menunjang pertumbuhan. Hal lain yang dapat menyebabkan stunting pada anak adalah penyakit yang menyebabkan buruknya asupan gizi pada anak, malnutrisi, penyerapan, dan pemanfaatan nutrisi, seperti penyakit bawaan, TBC, anemia, dan infeksi kronis. Tanda dan gejala pada anak stunting adalah yang pertama, wajah tampak pucat, dan kedua, pertumbuhan melambat, pertumbuhan gigi terlambat, dan performa fokus untuk berkomunikasi sulit untuk diarahkan, serta pubertas terlambat, dan usia 8-10 tahun anak cenderung menjadi pendiam. Patofisiologi stunting masih belum sepenuhnya dipahami. Kekurangan nutrisi prenatal dan setelah lahir, infeksi sistemik dan infeksi usus diduga adalah yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting. Dan berikut adalah pathway dari stunting. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Sinta Brilia akan melanjutkan presentasi dari Cuci Erma Rutin. Saya akan menjelaskan bagaimana itu pencegahannya stunting. Nah, di sini pencegahannya stunting yaitu stunting pada anak itu dapat dicegah sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Atau disebut juga dengan sebagai periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, berikut cara pencegahannya stunting yaitu yang pertama, cukupi kebutuhan zat besi, yodium, dan asam folat. Nah, zat besi, asam folat, dan yodium merupakan nutrisi penting yang wajib dipenuhi ibu hamil untuk mencegah stunting. Yang kedua, hindari paparan asap rokok. Agar janin yang dikandung dapat tumbuh dengan sehat, ibu hamil harus berhenti merokok jika ibu hamil tersebut merokok, dan hindari paparan asap rokok. Paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur atau memiliki berat badan yang kurang. Yang ketiga, rutin melakukan pemeriksaan kandungan. Rutin melakukan pemeriksaan kandungan adalah hal yang tidak kalah penting dalam mencegah stunting. Pemeriksaan rutin selama hamil bermanfaat untuk memastikan nutrisi yang dikonsumsi ibu hamil cukup dan mendeteksi jika ada komplikasi pada kehamilan. Semakin cepat diketahui, komplikasi kehamilan dapat semakin cepat diatasi. Selanjutnya, penata laksanaan untuk stunting, yaitu penata laksanaan untuk stunting meliputi perbaikan nutrisi, mengatasi infeksi dan penyakit kronis yang ada, perbaikan sanitasi dan lingkungan, serta edukasi ibu atau pengasuh utama tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini konsep asuhan keperawatan untuk stunting yaitu pengkajian. Yang kedua, identitas penanggung jawab. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Nah, di sini diagnosa dari keperawatan stunting yaitu yang pertama nyeri, yang kedua defisit pengetahuan, yang ketiga ansietas. Selanjutnya intervensi. Intervensi yang pertama yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam dengan kriteria hasil. Yang pertama, nyeri yang dilaporkan, yang kedua mual, yang ketiga ekspresi wajah nyeri, yang keempat tidak bisa istirahat. Untuk intervensinya yaitu manajemen nyeri, bantu keluarga dalam mencari dukungan. Yang kedua, dukung istirahat tidur untuk penurunan nyeri. Yang ketiga, monitor kepuasan pasien terhadap manajemen nyeri. Yang keempat, kolaborasikan dengan pasien dan tim kesehatan lainnya. Untuk yang kedua, setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam dengan kriteria hasil. Yang pertama, aktivitas personal yang sikap berisiko. Yang kedua,
postur duduk yang tepat. Yang ketiga, postur tubuh berdiri yang tepat. Yang keempat, latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Untuk intervensinya yaitu pendidikan orang tua bayi. Yang pertama, ajarkan orang tua menyiapkan susu formula. Yang kedua, ajarkan teknik bagaimana menenangkan bayi. Selanjutnya, motivasi orang tua untuk berbicara dengan bayi. Yang terakhir, jelaskan kondisi bayi atau kondisi kehamilan. Yang ketiga, setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam dengan kriteria hasil. Yang pertama, distres. Yang kedua, wajah tegang. Yang ketiga, perasaan gelisah. Yang keempat, meremas-remas tangan. Untuk intervensinya yaitu pengurangan kecemasan. Yang pertama, dorong keluarga untuk mendampingi klien. Yang kedua, gunakan pendekatan yang tenang. Yang ketiga, kaji tanda herbal dan non-verbal. Yang terakhir, bantu pasien mengidentifikasikan situasi yang memicu kecemasan. Terima kasih.